Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ajma'in wa khususan ila musannif hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain insyaallah bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami 'alal mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ibunda sekalian yang insyaallah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah yang sampai dengan detik ini terus-menerus memberikan kita nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak itu kita mampu menyelesaikan puasa Ramadan kita dan ibadah lainnya di bulan ini sampai dengan hari terakhir bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa yang akan saya bahas seputar puasa pada pertemuan kali ini. Poin yang pertama, Ustaz, jika seandainya kami sedang berpuasa, bolehkah kami masak lalu mencicipi masakan kami? Nah, ini biasanya ibu-ibu sering bertanya. Kaget jam 2 masak, lalu ibu tuh nak icip, boleh apa tidak? Padahal ibu puasa. Kalau tidak dicicip takut kemasinan. Ini masakan untuk takjil di masjid. Kalau kemasinan tak lemak, kaget mau buka makan masakan yang masjid. Kaget uji jemaah, ai kupik ikat masih nih masak, jangan-jangan nak kawin lagi kupik ini. Ya kan? Boleh tak supaya saya tidak ragu, saya pengen nyicip apa yang sudah saya masak? Untuk menjawab ini, ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa Abdullah ibn Abbas ini? Sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La ba'sa ayyadhuqa ta'ama. Tidak masalah, boleh
bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi makanan yang dia masak. Hadis ini ternyata riwayat yang sahih sampai kepada beliau. Jadi mencicipi masakan ini sebenarnya tidak membatalkan puasa itu. Berdasarkan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi. Akan tetapi para ulama memberikan rambu-rambu bagaimana cara kita mencicipi masakan ketika sedang puasa. Jangan sampai kaget alasan nyicip tapi habis 3 sendok. Harus jelas kebolehan mencicip ini batasannya seperti apa. Setidaknya ada 3. Poin yang pertama, seseorang yang berpuasa boleh mencicipi masakan yang dia masak hanya sekedar di lidah saja, tidak untuk ditelan. Kalau ternyata dia telan, sepakat ulama batal puasanya. Jadi tahan-tahan diri, Bu. Ketika nyicip tolong makruhnya. Jangan tergoda, jangan ditelan. Hanya sekedar di lidah saja dan tidak untuk ditelan. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, kita yang telah mencicipi masakan itu wajib meludahkan kembali sesuatu yang kita cicip tadi. Diludahkan kembali. Mengapa? Karena air liur kita sudah tidak murni lagi. Ingat pembahasan bulan lalu tentang air liur. Kalau banyu ludah itu sudah tidak murni, lalu campur dengan cuko pempek, lalu campur dengan jus melon, ditelan, maka puasanya menjadi batal. Maka kita yang sudah mencicipi masakan di lidah tadi, otomatis lidah kita liurnya tidak lagi murni, maka wajib setelah itu diludahkan. Tapi ingat, ngeludahnya jangan dipanci, ngeludahnya di wastafel. Paham? Setelah meludah, hendaknya ibu kumur-kumur. Untuk apa kumur-kumur? Membersihkan jika ada sisa dari makanan yang kita cicip tadi, supaya mulut kita kembali netral dari benda-benda asing. Jadi setelah diludahkan apa yang kita cicip tadi, kita kumur-kumur membersihkan mulut kita. Tapi ingat, kumur-kumurnya jangan dengan kuah pindang, kumur-kumurnya dengan air bersih. Dan yang ketiga, yang boleh mencicipi masakan itu hanya yang punya hajat saja. Siapa mereka? Orang yang masak. Maka kalau ada orang yang tidak ikut masak, tidak boleh ikut-ikut nyicip. Yang masak ibu, tahu-tahu suami ibu melok nak nyicip, dek lemak mampu tuh nilu nak nyicip puji dia. Tak boleh, makruh hukumnya bagi orang yang tidak masak untuk ikut-ikut nyicip. Maka yang boleh mencicipi hanya yang masak saja. Kalau ibu telah memenuhi 3 syarat tadi, maka boleh sebenarnya untuk mencicipi masakan walau ibu dalam kondisi sedang berpuasa. Paham? Insya Allah. Kemudian yang kedua, masalah donor darah. Ini pernah juga jemaah bertanya, Ustaz, saya ini tiap bulan rajin nyumbang darah. Jika seandainya telat tidak nyumbang darah, badannya rasa dak lemah. Sudah rutin berapa puluh tahun ini nyumbang darah. Kebetulan untuk bulan ini jadwal nyumbang darah itu bertepatan dengan bulan Ramadan.
boleh tak kami lagi siap-siap puasa ini nyumbang darah? Nah, ini pertanyaannya. Kita jawab dulu. Di dalam kitab ini ada satu pembahasan yang berjudul Al-Hijamah, berbekam. Tahu ibu berbekam? Berbekam itu ngeluar ke darah kotor, darah penyakit dari dalam tubuh, dengan cara dilukai sedikit kulit kita, lalu dihisap, apakah dengan gelas, apakah dengan alat khusus bekam, lalu keluar nanti darah kotor, darah penyakit dari dalam tubuh kita. Ini namanya berbekam. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Apa kata Imam Al-Bukhari? Faqad ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal beliau dalam kondisi sedang berpuasa, dan beliau tidak membatalkan puasanya. Berarti apa? Kalau kita lagi puasa sekarang nak berbekam, bahasa orang dulu itu canduk tak apa, hakikatnya tidak membatalkan puasa. Namun idza kanat tud'ifus sha'imah, jika kita perkirakan kalau kaget aku habis bekam icaknya bakal capek, bakal lemah, khawatir bisa pingsan, fa innaha tukrahu lahu, maka berbekam ini menjadi makruh hukumnya. Bisa jadi bu, semalam tidak sahur ibu, bangunlah azan subuh, tidak makan sahur, lalu jam 2 kaget nak bekam. Oh yakinlah habis bekam lesu badan ibu. Ada orang bisa pingsan kaget. Makanya kalau kondisi seperti ini makruh berbekam. Tapi kalau dia yakin dia rasa masih kuat, maka berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari tadi, tidak masalah orang yang berpuasa untuk berbekam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Nah, ini berbekam yang disamakan hukumnya dengan berbekam adalah donor darah. Kenapa disamakan hukumnya? Karena memiliki illat, sebab yang sama. Apa sebab yang sama? Sama-sama melukai tubuh dengan jarum, lalu mengeluarkan darah, nyedot darah, itu namanya donor darah. Maka dari hadis tadi dan disamakan hukumnya dengan berbekam, donor darah menurut mayoritas ulama tidak membatalkan puasa, tidak batal. Paham? Tapi sama hukumnya. Jika setelah donor darah ibu khawatir badannya jadi capek, jadi letih, jadi lesu, bahkan bisa pingsan, maka sebaiknya hindari donor darah ketika siang Ramadan. Lakukan saja setelah berbuka puasa. Tapi kalau ibu masih ngotot nak donor darah, tidak batal puasa. Yang kita sepakat batal itu, seluruh ulama sepakat, kalau ada orang donor darah sedang berpuasa, lalu habis donor darah makan telur rebus, nah ini baru batal puasa. Paham? Nah, ini yang kedua. Kalau sekarang masih tidak diinjak telur rebus, tak lagi sekarang. Kalau tidak salah diinjak susu ya. Nah, susu. Kalau dulu telur rebus. Mungkin telur ini mahal, jadi uji wong PMI dan mahal injak susu jadi. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, al-iktihalu wal-qatarah wa nahwahuma mimma yadkhulul 'aina. Beriktihal. Apa artinya iktihal itu? Makik celak. Ada di sini ibu-ibu makik celak.
memakai celak, atau meneteskan sesuatu ke dalam mata. Ini dua-duanya boleh dilakukan ketika sedang puasa. Ibu nak berangkat ke majlis, ngajem kedikit mata biar tak terjengok tua. Taruh di sikap nak celak, jadi tajam. Yang harusnya rai itu terjengok umur 70, ini kejengokan 55. Gara-gara pakai celak. Boleh. Dan tidak batal puasa. Padahal celak itu pasti ada sesuatu yang masuk ke mata kayak. Kan yang kesenggol di mata masuk ke mata. Ini tidak membatalkan puasa. Termasuk al-qatrah, tetes mata. Ibu-ibu lagi Ramadan puasa, matanya kelilipan kena debu merah. Lalu ambil obat tetes mata merek Insto. Ibu tetes lagi puasa, tidak batal puasa. Kenapa tidak batal? Karena mata ini bukan jalur yang terbuka. Ingat tak tempo hari bulan lalu, lubang yang terbuka ada 5. Ibu-ibu masih ingat? Pertama mulut, kedua hidung, ketiga telinga, keempat kemaluan depan, dan kelima kemaluan belakang. Ini 5 lubang yang terbuka. Mata masuk tak di situ? Tidak. Maka masuk air ketika mandi ke mata, masuk obat mata, masuk celak ke dalam mata kita, tidak membatalkan puasa. Walau obat tetes mata itu habis ditetes di mata terasa di tenggorokan. Kadang-kadang ada rasa tak lemak di tenggorokan habis pakai obat tetes mata. Tidak batal itu. Kenapa tidak batal? Karena mata bukan jalur yang memiliki jalan langsung menuju perut, tidak ada. Jadi mata itu jalurnya tidaklah langsung dan bukan termasuk 5 lubang yang terbuka. Jadi tidak masalah, tidak batal kalau ibu lagi puasa tetes mata. Yang batal itu kalau habis tetes mata sambil minum es kacang, nah baru batal puasa. Paham? Baik, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, kumur-kumur ini selama tidak ditelan tidak batal puasa. Karena sudah kita bahas pertemuan yang lalu, kalau urusan dengan mulut, jika belum ditelan belum batal puasa. Hanya saja kumur-kumur ini ada 2 konteks. Yang pertama konteksnya ibadah. Seperti contoh wudhu. Wudhu itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kita berniat wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kalimat lillahi ta'ala itu bukti bahwa wudhu adalah ibadah. Kalau ibu kumur-kumur untuk wudhu, wudhu itu ada tak kumur-kumur? Ada. Tetap sunnah ibu lakukan walau ibu puasa. Tapi kalau ibu tak galak, tak apa, karena kumur-kumur tidak wajib. Kumur-kumur kan sunnah, bukan rukun. Tapi kalau ibu pengen menjalankan sunnah kumur-kumur, boleh walau ibu sedang puasa sekarang. Lalu bagaimana ketika kumur-kumur ada terasa masuk ikik banyu tetelan? Dia kan ada rasa dingin-dingin di tenggorokan. Itu ada yang masuk, Bu. Maka jika seandainya kumur-kumur itu karena ibadah seperti wudhu, lalu ada yang masuk sedikit, min ghairi qasdin wala israfin, tidak sengaja dan tidak berlebihan, fala syai'a alaihi, maka puasanya tidak batal. Asalkan kumur-kumur ini ibadah untuk wudhu. Yang kedua masuknya dikit. Yang ketiga tidak sengaja. Kalau misalkan masuknya banyak,
Kamu kumur-kumur masuk igo, keluar cuma siko, kuo hilang. Nah, yang hilang itu banyak atau tidak? Berarti betulan, maka puasanya menjadi batal. Tapi kalau cuma sedikit, ada terasa kan kadang-kadang tetelan sedikit, yakinlah itu tidak membatalkan puasa. Apa sebab? Karena kumur-kumurnya dalam konteks ibadah. Tapi kalau kumur-kumurnya bukan ibadah, ibu, apa contohnya? Kaget jam 2 mulut kering, iseng nyari wastafel, kumur-kumur baik, bukan wudhu, kumur-kumur baik, tidak batal puasa. Tapi ingat, karena kumur-kumur ini bukan ibadah, jika ada tertelan sedikit saja, walau tidak sengaja, batal puasanya. Tidak ditoleransi. Mengapa? Karena kumur-kumurnya bukan karena tuntutan ibadah. Paham? Nah, ini poin yang keempat. Nah, kemudian poin yang kelima. Wa yubahu lis-shaimi ayyusbiha junuban. Bagi orang yang berpuasa boleh ketika subuh di bulan Ramadan masih dalam keadaan belum mandi wajib atau junub, puasanya tetap sah. Ini ada orang bertanya, Ustaz, apakah sebelum azan subuh saya yang junub ini wajib mandi segera atau tidak? Apakah kalau kita sudah masuk waktu subuh sedangkan ibu masih junub, suami masih junub, lalu belum mandi, batal puasanya? Nah, ini kita bahas. Kalau eksekusinya sebelum waktu subuh, maksudnya tuh sebab junubnya itu malam hari, ya, eksekusinya melakukannya itu pokoknya sebelum masuk subuh, mau jam 1 malam, mau sebelum sahur, pokoknya pedang masuk dalam sarung. Junub kan? Junub kan? Nah, paham ya? Nah, tidak usah dibayang-bayang lebih jauh. Itu bayangi pedang, pedang ya, pedang. Kemudian ibu menunda mandi wajib. Males nak mandi. Ya, berarti kan masih junub. Kemudian setelah sahur, imsak, lalu azan subuh, ibu belum mandi. Bagaimana status puasa itu? Puasanya tetap lanjut, puasanya sah, tidak masalah. Kenapa? Karena eksekusinya semalam. Yang tidak boleh itulah lewat azan subuh, sholatu khairum minan naum, baru masuk ke pedang dalam sarung, baru bersetubuh. Ini yang tidak boleh. Paham? Nah, tapi kalau semalam atau anak muda mimpi basah, lalu bangun makan sahur, setelah itu azan subuh, belum mandi, maka puasanya tetap sah, tidak apa-apa. Tapi masalahnya nak sholat subuh apa tidak? Nak sholat subuh, maka wajib mandi. Tapi mandinya boleh walau sudah masuk waktu subuh, tidak mesti sebelum subuh. Paham? Kemudian tadi saya singgung masalah masuk pedang dalam sarung. Nah, ini mesti tahu ibu-ibu. Ada satu pembahasan di sini. Salah satu yang membatalkan puasa adalah iltiqaul khitanaini, berjumpa dua kemaluan. Berjumpa dua kemaluan ini maksudnya masuk pedang suami ke dalam sarungnya ibu. Ini kiasan ya. Masuk pedang dalam sarung. Kalau pedang belum masuk dalam sarung, tidak masalah, tidak batal puasa. Suami ibu meluk ibu, suami ibu mencium kening ibu, ya tak? Mengelus-ngelus ibu, tidak sampai batal puasa. Yang batal itu kalau masuk pedang dalam sarung. Dia membatalkan puasa dengan berhubungan dengan istrinya. Ini batal puasa. Saya ingatkan lagi, kalau ada orang lagi puasa, batal puasa karena masuk pedang dalam sarung, dia kena 4 kewajiban. Kewajiban pertama, batal puasanya, wajib batal. Karena dengan masuk
pedang dalam sarung, batal puasa Ramadan. Yang kedua, puasa yang batal itu wajib dia qadha. Qadha itu apa sih? Diganti kaget di hari lain di luar Ramadan. Yang ketiga, suami dan istri itu wajib bertaubat kepada Allah, karena cara seperti ini dilakukan ketika sedang puasa itu hukumnya berdosa besar, pelanggaran berat, harus bertaubat kepada Allah. Dan yang keempat, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, bagi pihak laki-laki, siapa pihak laki-laki? Suami ibu. Kalau dia memang tahu hukumnya bahwa ini membatalkan puasa, tapi masih lanjut dia lakukan, maka suami ibu kena kafarah. Apa kafarahnya? Kafarah itu denda. Apa dendanya? Pertama, jika dia punya budak, dia harus membebaskan budak tadi. Pertanyaannya, laki ibu punya budak apa tidak? Sekarang dia ada budak kecil, bukan itu. Budak ini pesuruh, manusia yang bisa diperjualbelikan. Ini budak zaman dulu, sekarang tidak katik lagi budak. Maka opsi yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan loh berturut-turut. Kita kak Ramadan larengkek badan, apa lagi nambah 2 bulan, nambah rengkek lagi badan. Paham? Lanjut tahu dengan laki ibu, sabar-sabar dikit kak gitu. Ya, 2 bulan berturut-turut. Lalu yang ketiga, jika tidak mampu ini menurut para ahli ya. Misal kata dokter, oh bapak tak iso pak puasa 2 bulan, bahaya bapak. Sakit bapak bisa tambah parah, atau umur bapak bisa pendek sebab puasa 2 bulan ini. Ngapain pula lah tuh enak masih berhubungan lagi Ramadan ya dah. Lalu apa opsi ketiga? Opsi yang ketiga kata Nabi SAW, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi banyak 60 orang itu. 60 orang ini bilangannya dapat dari mana? Dari jumlah hari selama 2 bulan. 2 bulan itu rata-rata lebih kurang 60 hari. Kasih cari 60 fakir miskin, beri makan. Makannya ini berapa takarannya? Menurut mazhab Syafi'i, bukan makanan jadi, tapi dia dalam bentuk qutul balad. Apa qutul balad? Bahan makanan pokok setempat. Kita makan apa ibu? Kalau makan beras itu ayam. Kita makan nasi. Nasi dibuat dari beras. Nah berarti bahan pokoknya beras. Kita menunjuk orang 60 fakir miskin tadi dengan beras. Satu orang berapa? Untuk 1 hari itu kadarnya sama seperti fidyah, 675 gram. Bulat kere jadi 7 on bu. Biar lebih lemak hitungnya, lebihnya dikit serikat ya. Tidak sampai sekilo sehari. Fidyah juga sama, sehari itu 675 gram atau bulat ke 7 on. Berarti kalau kita membayar denda tadi 1 hari 7 on untuk 1 orang fakir miskin dikali dengan 60, berapa dapat? 42 kilogram. 6 kali 7 berapa? 42 kan? Berarti 42 kilogram. 4.000 ya sekitar 42 kilogram, benar 42 kilogram. Berarti kalau dikarungkan, sekarung yang besar ada 20 kilo. Ada 20. Berarti 2 karung tambah 2 kilo. Bagi-bagi dengan 60 orang fakir miskin, 1 orang dapat 7 on. Tidak boleh kurang dari 7 on. Atau tidak boleh kurang dari 675 gram. Yuk, 60 orang. Itu cara dia menebus kafarah bersetubuh ketika siap Ramadan. Maksudnya membatalkan puasa dengan cara bersetubuh. Paham? Nah.
Ini berlaku, tolong ibu pahami, bukan hanya dengan istri sendiri yang sah, dengan bini tetangga sama hukumnya. Kadang-kadang ada orang iseng, tapi yang tak boleh itu dengan bini dewek, dengan orang lain zina boleh. Palak bapak kau dia tuh zina boleh. Dia ngomong itu kok bukan sari, orang termaknya kau ngomong dia kok. Lagi istri kita tuh halal kan? Halal kan? Istri saya punya istri halal, ibu punya suami halal. Itu lagi haram ketika puasa. Apalagi kalau memang asalnya haram, lebih double haramnya. Nah, jadi jangan main-main dengan hukum agama. Kadang-kadang dibolak-balik oleh orang-orang yang iseng. Na'udzubillah. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i yang kena hukuman itu suami saja. Sedangkan istri tidak. Nah, di sini disebutkan. Saya bacakan ya. Annahu la kaffarata 'alal mar'ati mutlaqan. Bagi perempuan istri tidak ada denda kafarah, yang denda puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang tadi tidak ada bagi perempuan. Wala fi halatil ikhtiyar. Tidak juga bagi perempuan jika memang itu hubungan dia kehendaki. Betina itu yang pengen, perempuan tidak dapat kafarahnya. Wala fi halatil ikrah. Tidak juga kalau perempuan itu menolak, dipaksa lakinya, akhirnya bersetubuh, tidak kena juga denda kafarah. Tapi tetap 1-3 kena. Puasanya batal, dia mesti kodok. Ya, 1-2 mesti kodok, dan yang ketiga wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu jangan mentang-mentang kena denda kafarah, besok-besok kesel dengan laki, nak ngelantai laki rasok lah kau nah, 2 bulan betul-betul, jangan ya. Walau memang menurut mazhab Syafi'i yang kena laki-laki saja, ya ibu-ibu juga tolong bantu suami di rumah. Kalau baca jangan terpancing ketika sedang Ramadan. Ini sengaja joget-joget depan laki-laki lagi puasa, jangan. Malamnya kan deh, malamnya deh. Dia tahu dengan laki kak, tunggu lagi malamnya, tunggu pembalasanku. Sudah apa malam-malam silakan. Paham? Baik, silakan. Nak bertanya bebas. Seputar materi boleh, di luar materi juga boleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi masalah kalau kita mandi bulan puasa ini, Ustaz katanya kalau kita mandi sebelum buka itu apa sih waktu masuk dalam pori-pori itu gimana itu? Baik, mandi. Ya. Mandi biasa ya. Sebaiknya katanya sudah buka baru mandi. Ya. Ini saya bacakan. Bagusnya nih, ada sikot yang kelewat. Nuzulul ma'i wal inrimasu fihi. Memasukkan air, bukan memasukkan, mengguyurkan air atau mandi ketika sedang puasa. Ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakr bin Abdurrahman. Diceritakan oleh beberapa sahabat Nabi, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'imun. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air di atas kepala beliau padahal beliau dalam kondisi sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Berarti apa? Jelas kalau sedang berpuasa boleh mandi, walau bukan mandi wajib. Ini Nabi saja mandi, wa huwa shaimun, sedangkan Nabi dalam kondisi berpuasa. Tidak jelaskan mau mandinya pagi, mau mandinya siang, mau mandinya sore, yang penting masih dalam kondisi puasa. Nabi pernah lakukan itu dan tidak membatalkan puasa.
Tapi masalahnya karena mandinya bukan mandi wajib, hati-hati. Kalau tadi saya sebut, kalau bukan dalam ibadah, ini kan mandi sore kan mandi biasa. Kalau mandi wajib ibadah kan. Ini bukan mandi wajib, mandi biasa gerak. Kalau ada batu yang masuk ke mulut, ke telan sedikit, terhirup ke hidung sedikit, masuk ke kuping jadi pekak. Kadang-kadang kan masuk dalam pekak jadi pekak kan. Maka walau tidak sengaja batal puasanya. Jadi batalnya itu karena ada yang masuk lewat 5 lubang. Kalau lewat pori-pori tidak. Pori-pori ini bukan sesuatu lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu namanya al-manfadul maftuh. 5 tadi: mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Ini lubang yang terbuka. Banyu kita mandi tidak boleh masuk lewat 5 lubang tadi. Kalau dia jarak lewat pori-pori tidak masalah, karena pori-pori bukan lubang yang terbuka. Paham kira-kira? Nah, jadi boleh mandi, tapi tolong dijaga, jangan sampai ada sesuatu yang masuk lewat 5 lubang yang terbuka yang sudah saya sebutkan. Paham kira-kira? Boleh, silakan. Kalau misalnya seandainya kita mandi, kita sikat gigi sore, Ya. nah itu boleh apa tidak? Sudah itu kalau kita misalnya masih waktu puasa itu kita mau hidung. Kadang-kadang nggak puas kalau udah Yo. habis. Berarti dibersihkan yang kanan, apalagi kupingnya besoknya ya. Kalau agak lega mendadak tidak. Begini. Mas ya, sama kuping itu jelas bagus. Pertama, bersikat gigi bersiwak. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, beliau di dalam kitabnya menuliskan, menurut mazhab Syafi'i, bersiwak atau sikat gigi itu kalau lagi puasa diperbolehkan asal belum lewat tengah hari. Tengah hari itu waktu zuhur. Jadi kalau ibu nak sikat gigi sekarang masih boleh, belum batal. Bersiwak boleh. Tapi kalau sudah lewat tengah hari, jam 2, jam 3, sikat gigi makruh hukumnya. Tak batal, tapi makruh. Ngapa makruh? Karena biasanya ketika sudah lewat tengah hari, bau mulut kita ini mulai agak lemak. Ya, karena puasa. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, orang yang berpuasa aroma mulutnya yang kurang sedap itu akan Allah ganti lebih wangi dari bau kesturi nanti di hari kiamat. Makanya dibiarkan kata para ulama. Jadi kalau ada sudah lewat tengah hari aroma mulut kita kurang sedap, wajar kita berpuasa. Dibiarkan karena itu nanti di hari kiamat Allah ganti lebih wangi dari bau kasturi. Paham? Ya, tapi sahur jangan makan jengkol, makan pete. Nah itu lebih lemak. Kalau yang wajar-wajar saja kita maklumi, ya. Tapi kalau sebelum tengah hari, tadi sebelum ibu kesini mandi, sikat gigi tidak sampai makruh, masih boleh. Paham? Yang kedua, kebolehan sikat gigi atau siwak ini harus tetap memperhatikan sesuatu, jangan sampai batal puasa. Apa contohnya? Jangan sampai odolnya kita telan. Mentang-mentang odolnya rasa duren, ibu telan. Kalau ada odol rasa duren, batal puasanya. Atau kalau pakai batang siwak, ada kan kalau kita ngomong itu pakai batang siwak, itu kan Nabi dulu seperti itu. Itu rentan serat-serat siwaknya lepas. Nah, dia terlepas di gigi, kita telan, batal puasa. Tapi kalau tidak ada yang ditelan, tidak membatalkan puasa dan tidak makruh asalkan belum masuk waktu subuh. Paham? Nah, yang kedua, mupil. Kalau tidak salah sudah kita bahas bulan lalu. Hidung boleh kita masukkan benda ke hidung selama tidak melebihi batasan yang bisa dijangkau oleh telunjuk. Ibu masukkan telunjuk ke hidung, paling mentoknya sampai tulang di sini. Ini kan ada tulang. Dan bisa masuk lebih dalam. Kalau ibu mupil cuma batas sampai situ, tidak batal puasa, Bu. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang masuk dalamnya, dulu kan kita lagi COVID masuk apa? PCR.
batal puasa. Karena dia lebih dari batasan telunjuk. Telinga, kuping juga sama, yakni jika melebihi batasan yang dijangkau oleh kelingking. Nah, kita kan ngaruh kuping biasanya pakai kelingking, karena lubang kuping lebih kecil dari lubang hidung, kelingking. Nah, kalau kelingking kita masukkan paling cuma sampai sini kan, sini, dan bisa masuk lebih dalam. Kalau kita lagi puasa masukkan ke tempat dalam lagi, batal puasa kita. Menurut kebanyakan mayoritas para ulama, batal puasa. Makanya kalau lagi puasa, kaget dulu ke dokter THT bersih ke kuping. Karena ke dokter THT itu alat tuh masuk dalam, kamera pun bisa dicucuknya masuk dalam. Kan ada kamera. Belum lagi habis dicongkel, dikorek kuping itu kotorannya keluar, disemprot banyu. Itu masuk banyu itu sampai ke gendang telinga. Dia bersihkan. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i membatalkan puasa. Lu kok bisa batal? Karena telinga, hidung, lubang terbuka. Dia punya jalur menuju ke perut. Makanya dokter itu ada namanya dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Karena sepaket dia. Satu paket punya satu jalur yang nanti sama-sama bisa ketemu jalurnya. Paham kira-kira? Nah, insya Allah. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanyakan juga pengen nanya tentang salam. Salam. Iya. Boleh. Dapat ilmu salam ini puluhan tahun yang lalu Ustaz. Meragu setelah kekinian. Jadi kan kalau dulu katanya zaman sekolah itu assalamualaikum, menjawab salam dan memberi salam itu kewajiban. Terus menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Kalau di suatu rombongan di jemaah. Kalau kita sendiri kan fardu ain menjawabnya. Di kelompok jemaah fardu kifayah kalau sudah ada yang menjawab. Nah, yang sekarang terjadinya bila kita menghadiri suatu pertemuan, suatu acara, suka para ustaz itu bilangnya yang tidak jawab salam buntu, gitu kan? Nah, maksudnya kan mendoakan kita buruk kan jadinya. Jadi saya jadi ragu-ragu kok salah ya, bukan jadi fardu kifayah, jadi fardu ain saja gitu kan? Karena dia suka bukan satu orang kan, sering. Memang main-main tapi kan doa jelek. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya ini kadang-kadang PR untuk ustaz-ustazah. Kalau nak ngelawak tuh jangan kelewat. Ini kan kadang-kadang ngelawak tapi nyinggung wong. Itu tidak boleh juga. Apalagi kalau terlalu banyak cekakak sedikit, kata Nabi, fa inna dhahka tumitul qalbi. Karena sesungguhnya tertawa yang terlalu banyak itu mengeraskan dan mematikan hati. Nah, jadi ibunda benar bahwa kita nih ngucap salam sunnah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah. Tapi menjawab itu wajib. Nah, wajib ini ada dua, ada yang wajibnya ainiyah, ada yang wajibnya kifayah. Ain yang fardu ain kalau saya waktuan ke ibu. Nah, aku dengan ibu langsung, ibu jawab wajib itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia halayak ramai, dia fardunya kifayah. Kalau mayoritas sudah menjawab, maka yang lain tidak dituntut untuk menjawab. Ini secara hukum fikihnya. Tapi masalah ustadznya, kalau nggak ada jawab salam itu buntu sepanjangan. Atau dia ngomong, kalau nggak ada jawab salamku lakinya dibawa pelakor. Ini kan tidak benar. Nah, inilah Nino keadab sang ustadznya. Kita kan jawab salam karena Allah, bukan karena ancaman. Nah, maka ustadznya harus berbenah, jangan mengancam-ngancam jamaah dengan doa yang kurang baik. Cari konotasi kalimatnya yang positif, jangan yang negatif. Nah ini kalau ibu jawab salam kompak, insya Allah ku doakan rezekinya makin luas. Karena mak positif kan, semangat.
Nah ini tinggal bagaimana Ustadz itu memilih kalimat yang positif, jangan memilih kalimat yang negatif. Dan ini harus kita biasakan sekarang. Kalau bisa jangan terlalu banyak doa yang buruk. Takut kaget keburukan itu yang terjadi. Khawatirnya fa innal malaikata yu'minuna ma yaqulun. Takutnya kaget malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kaget ibu laki ibu dibawa pelakor diamin ke malaikat, kaget kejadiannya macam mana? Makanya ucapkan dengan kalimat yang baik. Mudah-mudahan suami ibu makin setia kalau jawab salam aku, kan lebih bagus, ya. Nah, makanya catat ya Ustaz yang modelnya itu dicatat. Kalau tidak usah diundang lagi, ya sian juga. Maksudnya tuh kirim SMS, WA private diam-diam. Saya dari hamba Allah. Saya kritik Ustaz dalam rangka saling mengikatkan dalam kebaikan. Kan perintah Allah tawasobil haqi wa tawasobil sabri. Nah, Ustaz kurang elok kalau mengancam-ngancam dengan kalimat yang negatif. Saya berikan saran semoga Ustaz atau Ustazah kalau nak doakan yang baik-baik. Seperti contoh, kalau Anda menjawab salam saya, semoga rezeki Anda semakin berlimpah, hubungan dengan suami Anda semakin harmonis. Ini lebih bagus Ustaz daripada kalau doakan yang buruk. Ingat Nabi bersabda, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Karena malaikat bisa mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Paham kira-kira? Insya Allah. Nah ibu-ibu juga kalau ustazah itu salam jawab, jangan jadi jawab ya. Silakan yang lain. Bagus. Ada lagi ibu? Nah, sebelah kiri, yang pihak sebelah kanan ada. Sebelah kiri boleh. Mau. Harus ada. Bebas, terserah. Oh iya, silakan. Kakak sedikit. Ketawa. Terbahak-bahak. Kalau kita kan sekedar sedikit. Itu dimaklumi. Ada wong tuh stand up comedy. Nah ini terlalu isi materi ceramah mayoritas cekakak sedikit. Itulah kata Nabi, janganlah kalian terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, karena tertawa terbahak-bahak itu mematikan kolbu. Makanya kalau peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, wong tuh nak dari ustaz yang cekakak sedikit. Selain itu yang stand up comedy. Tapi apa efeknya? Buat dari Maulid Nabi Isra Mi'raj, kata apa? Mau masuk kopi kanan, keluar kopi kiri. Karena terlalu banyak ketawa. Makanya kalau saya agak kurang cocok diundang ceramah itu, kami pengen kajian saja. Ada sedikit humor supaya tidak ngantuk, tapi bukan mayoritas isinya cekakak sedikit. Kalau kita nak ketawa-ketawa, nontonnya stand up comedy. Ya, paham? Nah, makanya kalau kami lebih senang ceramah itu bawa kita kaji. Nah ini aku lebih senang, lebih ilmiah ketimbang yang terlalu banyak stand up comedy. Sekarang ini kalau nak viral yang lucu, kakak sedikit baru viral. Giliran yang lain, ngantuk, satu tidak gaul gitu. Apalagi ini ilmu, ya. Nah, beda kalau memang bawaan ustaznya memang lama itu memang tidak bisa tidak itu siapa contohnya puas, apa lagi? Memang kita nengoknya baik, kadang-kadang lainnya lah ketahui. Ya memang berarti Allah anugerahkan kepada orang itu memang seperti itu. Ini kadang-kadang ada kita ini buat melucu tadi. Nah itulah tadi mendoakan lagi kamu doakan buntu ngarep ibu-ibu keteranggu. Nah ini yang dilarang, paham ya? Yang wajar-wajar saja. Kalau memang jemaah kejiwaan ngantuk, nah boleh dimelekkan dengan sedikit dibuat tersenyum jemaah boleh. Tapi bukan untuk maka bohong atau apa-apa. Itu yang kata Nabi, tumitul qalbi, yang mematikan qalbu. Alhamdulillah. Silakan. Ini Ustaz. Silakan Bunda. Mengenai mandi tadi Ustaz, mandi siang hari tadi. Tahu. Karena rumah kami di pinggir sungai, kalau Ustaz kalau mandi itu nyebur, mana itu? Bagus. Menyelam, menyebur otomatisnya. Nah di sini ada istilah ulama.
Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, ini disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan Mufti Al-Azhar. Beliau mengatakan memang menurut mazhab Syafi'i berenang dan menyelam itu batal puasa. Beda dengan mandi. Kenapa? Kalau nyelam itu lebih rentan banyu masuk ke dalam 5 lubang. Oke, tapi mulut kututup, kuping kututup, hidung kututup, tapi ingat ibu punya kemaluan depan. Mohon maaf ya. Apalagi ibu dah turun mesin 7 kali, biasanya tak usah ditutup, terbuka dewek dia. Ibu nyebur, masuk banyu batal puasa ibu. Apalagi kalau nyebur, berenang kentut. Nah kentut itu mau tidak mau ada yang masuk aja. Kalau benda itu terbuka keluar angin, ketika dia akan nutup nyedot banyu ke dalam, batal puasa. Maka menurut mazhab Syafi'i batal puasa orang yang menyelam atau berenang. Kalau mandi enggak, mandi kan itu kondisi darat. Tapi kalau berenang menyelam batal menurut mazhab Syafi'i. Namun kata Profesor Dr. Ali Jum'ah, kalau dia ingin memilih pendapat yang mudah, tidak salah, boleh. Ada satu pendapat kalau berenang tidak batal puasa selama 5 lubang tadi dia yakin terjaga, tidak ada yang masuk. Nah biasanya ibu yang biasa tinggal di pinggir sungai nalihai masalah ini. Maka kalau ibu yakin tidak katib yang masuk ke dalam 5 lubang tadi, menurut pendapat yang kedua tidak membatalkan puasa. Tapi kalau saya pribadi, kalau dia hindari rela. Kalau nak berenang malam baik, pas berenang malam buaya keluar. Ya sudahlah, hindari saja mandi yang wajar saja selama Ramadan. Tapi kalau memang harus, selama ibu yakin 5 hal tadi tidak sakit yang masuk 5 lubang tadi, puasa ibu insya Allah tidak batal menurut pendapat yang kedua. Terima kasih. Ada nah harus kalau kita istinja itu gimana? cebok. Ya, itu. Kamu kita bercebok dari BAB. BAB itu keluarnya di mana? Lubang belakang. Lubang belakang termasuk 5 lubang terbuka. Sama kalau bercebok juga hati-hati. Tetap boleh bercebok, tapi jangan sampai ada air atau jari yang masuk terlalu dalam ke dalam anus. Ini batal puasa. Kan sudah dibahas bulan lalu. Anus ini 5 lubang yang terbuka. Kalau ada benda yang masuk, mau dia air, mau dia jari, masuk cucuk dalam, batal puasa. Jadi makna berceboklah dengan cara yang wajar dan normal saja. Tanpa jari ini harus dicucuk dalam ke dalam anus. Kalau dimasukkan, batal puasa. Karena ada orang yang was-was, dia pernah was-was, rasanya tak bersih, nak dicucuk, nak dikorek dunia. Nah itu batal puasa kalau sedang puasa Ramadan. Cukup yang normal kita biasa tak usah dikorek terlalu dalam, yang normal saja. Itu insya Allah ditolerir menurut syariat dan tidak batal puasa. Karena bagian dalam itu Allah sudah menciptakan saluran anus itu. Kalau sudah kita cebok luarnya, bagian dalam itu nanti lama kelamaan lewat jam berikutnya kita akan bersih sendiri ke dalamnya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, jadi tidak usah kita memasukkan sesuatu terlalu dalam. Apalagi baju itu disemprot masuk ke dalam, itu batal Baik. Sudah? Ada lagi ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, maaf Pak, tapi jangan tersinggung. Ini ada yang Ustaz, apa
menunjuk ceramah dengan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibu-ibu yang para janda-janda? Apa itu maksudnya kan? Tidak tahu. Lah ibu tanya dengan Ustaz itu aku tidak pernah itu. Mana ibu yang para janda-janda aduh? Apakah itu hiburan? Apakah itu apa maksudnya? Setiap ceramah pasti ada kata-kata itu. Ya aku pokoknya aku tidak pernah itu. Ada pernah Bu Ana di mana janda-janda? Kata ada, iya benar. Ya mau tahu maksudnya apa karena memang ke orang yang bersangkutan kita tidak tahu. Tapi kalau menurut praduga kita mungkin untuk humor lah ya. Biasanya ustaz-ustaz di kampung itu tuh, nah ibu-ibu pengajian mana nih yang janda-janda tua, janda-janda muda, nah itu hiburan saja. Itu nyanyi. Dan yang kedua mah ini, atau bisa jadi ustaz dulu. Nah, siapa kamu agak bisa jadi. Bisa kita tidak tahu niatnya. Ya kan udah ustaz dulu, nak nyari ibu-ibu yang janda, nak nyari yang soleh, rajin ke majelis sekali. Ya. Kita tidak tahu ya. Kan. Kalau aku tidak pernah rumah aku belum duduk, tidak. Aku gini ada. Dan aku udah kaget singgung ini yang gando kan kaget. Nah itu yang pertama. Yang kedua nyanyi-nyanyi. Ya nyanyi-nyanyi itu apa? Kalau di dalam masjid nyanyi, di dalam kitabnya ada satu pembahasan ada ketika di masjid. Kalau nyanyian atau syair dan senandung itu tidak ada unsur agama, seperti sholawat, zikir, karena ada kan sholawat kita senandungkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kan disenandungkan atau diramah, boleh kalau di masjid. Tapi kalau dia nyanyi keong racun, untuk apa lagi ceramah? Dan itu kalau nyanyian syair itu mengandung fuhshi, adalah mengandung hal-hal yang kotor, ngeres bahasa kita, haram diucapkan di dalam masjid. Karena masjid itu harus dijaga kehormatan dan kemuliaan. Ini di masjid nyanyi lagu jando tadi, bukan nyanyi itu lagu untuk apa? Kalau nak nyanyi organ tunggal biasanya di luar, jangan di masjid. Masjid ini tempat zikir, tempat sholat, tempat untuk semua ibadah yang mendatangkan ridha Allah. Termasuk kalau dia ingin senandungnya sholawat, ya kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, karena di zaman Nabi dulu pernah sahabat Nabi mereka itu menabuh duf turbana di dalam masjid dan Nabi membiarkan. Dan tentu nyanyiannya itu bukan nyanyian yang menyimpang, namun isinya dakwah, mengajak kebaikan, atau isinya sholawat, tidak masalah. Paham? Nah, jadi ya dia tahu dari Ustaz itu tak maksud jando itu apa sih? Kebetulan aku di jando, dah Ustaz dengan aku terus terang yang itu. Nah kalau ini yang dia kaitkan, alhamdulillah dapat jodoh lah. Cukup ya? Nah, saya harus ke Aqobah 1 Pusri karena zuhur ini jadwal saya di Aqobah 1 Pusri. Ada lagi? Cukup? Terakhir. Ini min awalihi ila akhirihi. Yang pertama bertanya, penutup bertanya. Bagus. Ini pasti masalah gitu kan sekarang bulan Ramadan. Apa? Apa sih sholat tarawih? Ya, masalah sholat tarawih. Jadi pertama kan sekarang itu kayaknya untuk ibu-ibu tanya bapak ya. Jadi saat pertama itu kadang-kadang diserangi oleh anak-anak. Kan bawa cucu, bawa anak dewe. Anak itu masih kecil kan di bawah 10 tahun kan. Nah jadi gimana kalau seandainya anak itu sholat itu masih sholat kita waktu itu besar kan belum tarawih gitu, anak itu pas sholat kita sholat isya itu mulai dia bully segala macam. Gimana yang jemaah saat pertama itu iya kan itu berjemaah kan putus apa itu Ya baik. Anak kecil itu bisa memutus soft dan bisa tidak memutus soft. Kita berbicara anak belum balik ya. Kalau sudah balik kan dia sama seperti orang dewasa. Ini ngomong di bawah 10 tahun.
Nah, anak yang di bawah 10 tahun itu terbagi dua. Ada yang sudah mumayyiz, ada yang belum mumayyiz. Apa bedanya? Mumayyiz itu dia sudah bisa menggunakan akalnya, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Itu namanya mumayyiz. Kalau yang belum mumayyiz, akalnya belum sempurna. Contoh, budak belum mumayyiz itu biasanya anak umur 6 tahun ke bawah, umur 3 tahun, umur 4 tahun. Coba ibu taruh coklat Silver Queen, taruh kotoran ayam, pegangnya kan dua-dua itu, dia belum jalan nalarnya. Itu belum mumayyiz. Kalau anak itu belum mumayyiz, dia berada di tengah-tengah saf orang dewasa, memutus saf orang dewasa. Memutus itu apa konsekuensinya? Sholatnya tidak batal, sholatnya tetap sanggup, tapi dia itu menghancurkan dan mengurangi pahala sholat berjamaah pada saf yang putus tadi. Sholatnya tetap sah, tidak usah dikodok, tapi pahalanya tidak sempurna karena safnya putus. Ini anak yang belum mumayyiz. Tapi kalau anak itu sudah mumayyiz, pengalaman saya sudah punya 3 anak ini, mereka mumayyiz itu umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu sudah mumayyiz. Disuruh belanja ke warung nggak ngerti dengan duit dia tuh, sudah mumayyiz. Diinjak kotoran ayam atau coklat lebih milih coklat dia, karena dia sudah tahu kotoran ayam itu kotor. Dia sudah mumayyiz. Maka anak mumayyiz ini seperti ini, Bu. Kalau anak mumayyiz itu sudah ngerti cara wudhu yang benar, sholat yang benar, dan yang terpenting sudah bersunat, maka dia kalau sholat di tengah saf orang dewasa tidak memutus saf. Kenapa? Dia sudah bisa berpikir. Yang kedua, dia ngerti cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, dan dia sudah bersunat. Dia statusnya tidak memutus saf orang dewasa. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, anak kecil yang mumayyiz tadi sah menjadi imam bagi orang yang dewasa, asal sudah mumayyiz, dia sudah ngerti fikih, dan dia sudah sunat. Tapi kalau anak itu ngerti fikih, sudah belajar di sekolah, cara wudhu yang benar lah tahu, tapi belum sunat, maka dia sama memutus saf. Kenapa? Karena orang yang belum sunat itu dia masih membawa najis. Coba tengok, mohon maaf, kemaluan cucu ibu tuh yang belum sunat, itu kan ada bungkus kulit yang membungkus kepala kemaluannya. Itu kalau dia kencing, sisa kencing itu lengket di situ, tidak sepenuhnya bersih, itu najis. Makanya walau dia sudah mumayyiz tapi belum sunat, dia memutus saf karena sholatnya tidak dianggap, karena dia masih membawa najis. Tapi kalau dia sudah disunat, kulit penutupnya dibuang. Jadi kalau dia berceboknya benar, bisa tuntas dan bersih. Tapi kalau dia belum bersunat, maka dia memutus saf. Nah, maka tolong ibu-ibu yang punya cucu, kalau diajak ke masjid, dikondisikan. Jangan sampai dia itu statusnya memutus saf. Apalagi kalau anak itu masih pakai pampers, ada najis di pampers, sholat di tengah saf, memutus saf gitu. Maka caranya seperti apa? Boleh ibu ajak anak ke masjid, cucu ke masjid, tapi cari posisi paling ujung. Jadi yang kalau kita takut kaki cucu lari, taruh paling pojok dekat dengan dinding, itu anak kita. Sedangkan kita dan saf seterusnya orang dewasa, maka anak yang di pojok itu tidak mempengaruhi safnya orang dewasa. Atau kalau kita yakin aman, anak-anak di belakang saf orang dewasa, sehingga mereka tidak mengganggu safnya orang dewasa. Tapi kan kita takut dari hilang anak itu, taruh di pojok saja, paling ujung, tidak di tengah-tengah saf. Itulah tempat yang paling aman. Kalau ibu nak ngajak anak dan cucu yang masih kecil, datang lebih awal ke masjid, ambil cuklah posisi yang paling ujung. Paham? Ya Kak, itu kadang-kadang yang saat pertama itu ada anak-anak, itu dia muling kadang-kadang kosong, Kak ya. Di mana yang saat kedua itu orang dewasa itu
masih ini enggak berjemaah ya? Kalau yang soft kedua, kalau ada kaki yang memutusnya sempurna. Oh, sempurna. Dia tuh yang tidak sempurna tuh soft yang putus saja. Mau soft pertama, mau soft ketiga itu barisannya. Sedangkan yang barisan lain yang tidak terputus tidak terganggu pahalanya, masih sempurna. Dan sholat mereka semua walaupun dengan soft yang putus sholatnya sah dalam. Hanya saja soft yang terputus itu berkurang keutamaan pahala berjamaahnya sebab softnya terputus. Sedangkan ibu yang di soft kedua selama masih utuh gak kaki yang memisah tidak berkurang sedikit pun dari pahala sholatnya di ibu-ibu yang di soft kedua tadi. Paham? Sama-sama. Baik, saya kira ini saja. Saya harus beranjak ke Pusri. Mudah-mudahan majelis kita siang hari ini diberkahi oleh Allah, dan insya Allah nanti kita bisa berhari raya dalam keadaan sehat walafiat, lengkap dengan keluarga besar kita, dan mudah-mudahan ketemu lagi nanti setelah Idul Fitri kita ya majelis ini insya Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma ya fariqal furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmah wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.